Mbak. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada hari ini masih bersama-sama dapat menghirup nafas dengan mudah. Dan salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pengantar hubungan bisnis. Ya, pengantar hubungan bisnis. Jadi ternyata ada materi yang namanya pengantar hubungan bisnis. Nah, pada prinsipnya nih, kalau kita bicara tentang bisnis, maka akan timbul pertanyaan, bisnis itu apa sih? Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisnis itu memang diambil dari kata busy ya, busy atau sibuk ya. Jadi sibuk melakukan segala sesuatu. Karena busy maka sibuk, tapi sibuknya yang menghasilkan. Sehingga kalau kita maknai ya, bisnis itu ya sebuah kesibukan, merupakan atau berisi kumpulan aktivitas, pekerjaan, dan berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Nah, oleh sebab itu maka bisnis tidak bisa berdiri sendiri. Bisnis yang sekecil apapun karena berorientasi menghasilkan keuntungan, maka akan berhubungan dengan pihak lain. Karena definisi untung adalah munculnya nilai lebih tinggi daripada nilai sebelumnya. Nah, kalau saya invest senilai 100 juta, maka kemudian dalam 1 bulan bisnis saya bertumbuh ya, kemudian saya merasakan atau mencatat keuntungan 20 juta itu adalah bisa dipastikan dari hartanya orang gitu ya. Dari hartanya orang. Jadi ketika seseorang itu punya bisnis yang bisnisnya untung, maka sebenarnya dia lagi ngambilin hartanya orang. Saya punya harta 100 juta, di akhir bulan jadi 150 juta, berarti yang 50 juta adalah hartanya orang. Boleh tidak kita mengambil hartanya orang? Jawabannya boleh gitu ya. Karena di Quran juga mengizinkan. Di surat An-Nisa ayat 29 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil. Jangan mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil. Berarti kalau mengambil dengan cara yang tidak batil, boleh. Gitu. Nah, kemudian dijelaskan di lanjutan ayat tersebut. Kecuali dengan cara yang perniagaan, yang ada dalam kelompok atau dalam kategori tijarotan. Tijarotan dalam perniagaan. Antarodin minkum, saling ridho di antaramu. Nah, saling ridho di antaramu inilah yang menyebabkan kita bisa mengambil hartanya orang dengan sesuka dan sebanyak yang kita mampu lakukan. Batasannya satu, yaitu antarodin minkum. Jadi kita mau dengan cara maju, dengan cara mundur, dengan cara maju mundur, dengan cara gulung-gulung gitu. Sama batasan itu tidak dilanggar, maka boleh. Jadi ngambil hartanya orang itu boleh selama tidak dilanggar, dan jalurnya adalah menggunakan tijarotan atau perniagaan. Nah, lalu kemudian katakanlah kita bicara tentang keuntungan. Keuntungan itu tentu hanya boleh atau hanya bisa didapatkan kalau ada aktivitas jual beli. Jadi kalau misalnya saya punya uang 100 juta,
lalu saya diemin aja gitu ya, entah itu di mana, di bank atau di mana, tiba-tiba jadi 120 juta. Yang 20 juta itu adalah sesuatu yang nggak masuk akal, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal. Entah itu berbentuk bunga, entah itu berbentuk interest gitu ya. Dibikin indah-indah namanya, seolah-olah itu menyenangkan, padahal itu haram. Nah, jadi satu-satunya cara agar bisa mendapatkan 20 juta, 15 juta, 50 juta dalam kelompok atau dalam istilah keuntungan tadi, maka harus ada jual beli. Nah, jual beli inilah yang kemudian kita turunkan sebagai apakah itu produknya berbentuk barang atau produknya berbentuk jasa atau gabungan antara barang dan jasa. Nah, itulah disebut dengan jual beli dan pelaksananya adalah para pebisnis atau orang-orang yang memiliki bisnis dengan customer. Nah, dengan demikian maka kita akhirnya akan mencoba menggali lebih jauh tentang hubungan bisnis ini sendiri. Izinkan saya untuk berbagi sedikit materi yang saya ketik sekitar berapa ya, 20-30 menit yang lalu gitu ya. Nah, ini. Oke ya. Pengantar hubungan bisnis yang saya bawakan sendiri ya oleh Salim Suharis. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memulai dengan pengantar hubungan bisnis itu sendiri. Jadi, ketika kita coba lihat tujuan berlangsungnya sebuah bisnis, ya, yang bisnis itu merupakan sebuah kesibukan, aktivitas, pekerjaan, rutinitas, gitu ya, yang dilakukan oleh lembaga atau institusi atau organisasi yang memproduksi barang dan jasa, itu orientasinya adalah yang pertama tentu profit, keuntungan yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah bagaimana setelah dapat untung kemudian bertumbuh. Makanya ada istilah yang disebut dengan organic growth, membangun pertumbuhan bisnis dengan memanfaatkan keuntungan yang didapatkan. Ada namanya leverage growth, membangun dan menumbuhkan bisnis dengan memanfaatkan kewajiban. Ada yang namanya investment growth, membangun dan menumbuhkan bisnis dengan memanfaatkan suntikan modal dari berbagai pihak, khususnya dari para investor. Lalu kemudian setelah berhasil bertumbuh tentu harus ada yang namanya kesinambungan. Jadi saling sambung menyambung terus-menerus, makin lama makin besar, tapi juga ada kelanjutannya. Sehingga cita-cita semua perusahaan yang ada di dunia ini adalah membangun dan mewujudkan yang disebut dengan living company. Perusahaan yang hidup. Orang-orang membangun bisnis, dibesarkan sedemikian rupa, tujuannya adalah untuk menciptakan living company. Apa itu living company? Living company itu adalah perusahaan yang tumbuh dan hidup. Sehingga walaupun pemiliknya berganti-ganti, walaupun pemiliknya sudah meninggal dunia, walaupun pemiliknya sudah tidak di situ lagi, tapi bisnis itu tetap tumbuh. Nah, disitulah salah satu yang kita butuhkan adalah kestabilan, stabil, tumbuhnya stabil. Memang ada orientasi accelerate ya, accelerate growth gitu. Namun accelerate growth-nya juga harus stabil sehingga tidak naik turun, naik turun, naik turun. Jadi lebih baik konstan ya atau konsisten bertumbuhnya dibandingkan seperti kita menaiki roller coaster gitu ya. Jadi naik, turun, keliling segala macam. Tentu akan membuat jantung kita berdetak. Dan yang terakhir adalah bagaimana sebuah bisnis atau perusahaan hadir di tengah-tengah masyarakat adalah untuk melayani masyarakat atau untuk pelayanan umum.
Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah tujuan dari dibangunnya sebuah bisnis. Lalu kemudian kita akan lihat tentang pengantar hubungan bisnis itu sendiri. Jadi pengantar hubungan bisnis ini sebenarnya topiknya sangat luas, gitu ya. Topiknya ya, bukan taufiknya. Kalau taufiknya kan pengampu mata kuliah entrepreneurship ini. Jadi ini ngomongin topiknya. Topiknya luas dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana bisnis itu bisa beroperasi. Baik itu beroperasi secara terus-menerus, beroperasi secara berkesinambungan, stabilitasnya dapat diandalkan gitu ya, hingga mencapai beroperasinya di skala besar. Dari skala yang kecil terus makin lama makin besar. Kemudian bagaimana bisnis itu mampu berinteraksi dengan berbagai pihak, dengan stakeholder yang ada, dan tentu saja bagaimana terjadinya proses perkembangan dari sebuah bisnis di lingkungan bisnisnya. Nah, ini tentu harus menjadikan sesuatu yang perlu diperhatikan dengan maksimal. Pengantar hubungan bisnis merupakan bidang ilmu ya yang memberikan pemahaman mendasar mengenai bisnis dan mengulas tentang bagaimana organisasi bisnis berupaya mencapai tujuan dari organisasi. Tadi sudah disebutkan tujuannya seperti apa, berarti dibangunnya interaksi aktivitas itu dalam rangka untuk mencapai tujuan dengan melakukan berbagai analisis kegiatan bisnis serta mempertimbangkan lingkungan organisasi. Oleh karena itu, interaksi yang muncul baik antara bisnis dengan customernya maupun bisnis dengan suppliernya, dengan mitra-mitranya, dengan pemerintah, dengan shareholder, dengan masyarakat, dan lain sebagainya, maka harus menghadirkan konsep dasarnya. Konsep dasarnya yang pertama adalah saling menguntungkan, mutualisme, simbiosisnya mutualisme. Tentu akan mudah kita menyebutkan mutualisme karena diawali dalam obrolan kita pada malam hari ini dengan menyebutkan antarodin minkum. Antarodin minkum itu adalah saling ridho. Nah, kalau sudah saling ridho kan berarti saling menerima manfaat gitu ya. Saling untung, saling senang, saling bahagia. Jadi bukan konsep bisnis yang bersifat parasitisme atau konsep bisnis yang mungkin sifatnya hanya komensalisme atau kita untung tapi lawan dari kita tidak merasakan dampak apa-apa gitu ya. Maka yang dimaksud dalam hubungan bisnis tentu harus mutualisme. Dan dalam proses ini tidak selamanya mulus, tidak selamanya lancar, tidak selamanya menyenangkan. Oleh karena itu, agar tetap mencapai batasan yang kita sebut dengan antarodin minkum tadi, maka harus ada saling menghargai. Ya. Harus ada, kalau orang Tiongkok mengatakan itu harus ada cenglinya, gitu ya. Harus ada kebijakan yang kita hadirkan di dalam interaksi selama kita melaksanakan bisnis. Tentu saja kita harus memiliki rasa saling percaya. Saya percaya bahwa customer saya itu tidak ingin menyakiti saya. Saya percaya bahwa supplier itu tidak ingin menyakiti saya. Saya percaya bahwa mitra-mitra bisnis saya tidak ingin menyakiti saya. Saya percaya bahwa pemerintah tidak ingin menyakiti saya. Tentu hal ini juga akan menuntut sebaliknya. Saya harus meyakinkan atau memastikan diri saya atau bisnis saya itu mendapatkan kepercayaan dari customer, mendapatkan kepercayaan dari supplier, dari mitra bisnis, dari masyarakat, dan dari pemerintah gitu ya. Jadi ada hadirnya rasa percaya, baik kita terhadap pihak yang ada di luar kita maupun dari luar terhadap kita. Dan ini tentu membutuhkan ikhtiar yang luar biasa. Menjaganya luar biasa dan tentu saja membutuhkan
upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang serius, disiplin, dan konsisten agar supaya hal tersebut dapat terwujud dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sekarang kita coba mengurai satu persatu ya. Kita bicara tentang membangun hubungan dengan para pelanggan. Jadi membangun hubungan dengan para pelanggan. Nah, pada dasarnya kita menjual sebuah produk gitu ya. Entah itu barang, entah itu jasa, sebuah produk itu sebenarnya hanya akan diterima oleh customer kita jika mereka mendapatkan benefit dari produk yang kita jual. Jika uang yang mereka keluarkan mendapatkan kompensasi sepadan dalam bentuk value dari produk kita. Jika mereka merasakan adanya manfaat dari produk yang kita jual. Kalau misalnya mereka asal mulanya mendapatkan manfaat, berasumsi mendapatkan manfaat, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan manfaat atau kurang mendapatkan manfaat, maka akan timbul kekecewaan. Dan tentu saja kekecewaan yang memiliki level yang berbeda-beda itu akan menyebabkan bisnis kita tidak mampu untuk bertahan lebih lama. Orang-orang yang kecewa, walaupun itu kecewanya tidak disebar kemana-mana, tapi rasa kecewa itu akan dikirimkan pesannya ke langit, yang kemudian langit akan menjawab dengan memberikan hambatan-hambatan pada bisnis kita, sehingga bisnis kita tidaklah menjadi lancar. Tapi tentu dalam kondisi seperti itu pun kita masih harus sangat bersyukur, karena justru ada kalanya ketika bisnis kita menyakiti para customer, maka bisnis kita itu justru dibikin makin lancar. Tapi hanya sebentar, gitu ya. Itulah yang kita sebut dengan istidroj. Semakin kita menyakiti customer, semakin kita membohongi customer, semakin kita menipu customer, seolah-olah bisnis kita makin moncer, seolah-olah bisnis kita makin lancar, makin banyak bergelimang dengan keuntungan. Tapi hanya sebentar. Di saat kita benar-benar merasa di puncak, maka di saat itulah alam kemudian menghadirkan keadilan. Bisnis kita dibanting sebegitu rupa dalam posisi kita lagi jaya-jayanya. Itulah yang terjadi ketika istidroj sedang berlaku. Nah, tentu kembali lagi kepada apa yang kita akan bicarakan tadi terkait masalah hubungan kita dengan pelanggan gitu ya, dengan customer. Tentu yang harus kita perhatikan pertama adalah bagaimana kita mampu menjaga kualitas pelayanan dalam menghadirkan produk-produk yang dibutuhkan oleh para pelanggan kita. Jadi pelanggan itu mengharapkan kualitas yang kita berikan, yang kita letakkan kepada produk-produk kita itu setara dengan apa yang kita janjikan. Jadi, kalau saya menjanjikan 10, maka customer itu kadang-kadang tidak membutuhkan 10,1, tidak membutuhkan 10,5 gitu ya. Mereka itu hanya membutuhkan berilah saya 10 sebagaimana Anda mengatakan 10. Nah, tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri jika kita mengatakan 10, namun kita mampu memberikan 11. Dan sebaliknya, ketika kita mengatakan 10, namun hanya mampu menghasilkan 9, dan tanpa ada kata-kata permohonan maaf yang dapat diterima oleh customer kita, maka disitulah kekecewaan akan mulai hadir dan secara bertahap saling menumpuk, terakumulasi menjadi sebuah pintu pengantar
dari bisnis kita untuk menuju ke kehancuran. Dan tentu saja ketika kita menyatakan bahwa bisnis kita mampu menghasilkan 10, pada kenyataannya hanya mampu menghasilkan 9, hal ini akan menghadirkan keluhan. Nah, sampai sebegitu pun pelanggan yang merasakan ada kekurangan-kekurangan yang ada pada produk yang kita berikan kepada customer kita, itu pun selama di-maintain dengan baik, selama dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan keikhlasan. Artinya kekurangan yang diterima oleh customer akan tertutupi oleh permohonan maaf, oleh kerelaan kita untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengelola keluhan tadi, gitu ya. Sehingga customer yang tadinya merasa kecewa, akhirnya menjadi memaklumi. Dan setelah itu, mereka justru mendapatkan sebuah pengalaman yang menyenangkan. Bahwa ketika dalam posisi tidak nyaman, maka mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Ketika sedang mengeluh, mereka mendapatkan tampungan yang menyenangkan. Sehingga akhirnya mereka menjadi bahagia. Orang yang sedang kecewa dan ditampung kekecewaannya, maka akan menimbulkan kelegaan. Dan kelegaan inilah yang justru menjadi nilai positif bagi sebuah bisnis untuk dapat menjaga agar customer-nya atau pelanggannya tetap loyal kepada mereka. Berbeda dengan bisnis yang angkuh, bisnis yang merasa mampu memiliki segalanya. Katakanlah dia mampu memberikan 15, padahal mengatakan 10. Namun di kondisi-kondisi tertentu, mereka mengalami apes, sehingga mampu memberikan 8 kepada 1 atau 2 orang dari 1.000 customer yang mereka punya. Ketika 1 atau 2 orang itu melakukan aktivitas mengeluh kepada perusahaan tersebut, namun direspon kurang menyenangkan oleh perusahaan tersebut, maka ini yang menjadi semacam jalan lancar untuk menuju kehancuran. Walaupun secara keseluruhan bisnis kita bagus, produk kita bagus, namun karena kemampuan kita dalam mengolah, dalam mengelola, dalam memaintain keluhan pelanggan tidak baik dan tidak bijak, maka itu yang dapat menjadi sarana kita untuk menuju ke kesulitan yang jauh lebih besar. Dan tentu saja untuk mampu menemukan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer, apa yang sebenarnya menyenangkan customer, apa yang menjadi alasan bagi customer untuk mau bertransaksi dengan kita, apa yang membuat customer itu rela menjadi pelanggan setia kita. Itu harus diriset. Sehingga kita mengambil sudut pandang customer untuk menjaga apa yang dapat kita berikan, apa yang dapat kita hadirkan. Karena kalau kita menghadirkan value berdasarkan sudut pandang kita, belum tentu itu dibutuhkan oleh customer, belum tentu itu diharapkan oleh customer. Nah, dari situlah maka riset terhadap pasar, riset terhadap market, untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka harapkan, mutlak harus dilakukan oleh semua bisnis. Dan harus mampu sampai di titik memahami pelanggan. Sehingga dalam konsep-konsep marketing dan sales yang ada saat ini, memasukkan empati sebagai satu poin penting untuk diperhatikan. Bagaimana sebuah perusahaan mampu berempati kepada customer-customernya. Sehingga lazim kalau kita searching di berbagai literasi ya, di berbagai literatur, maka akan memunculkan berbagai informasi tentang membangun bisnis dengan
empati. Kira-kira begitu. Kata kuncinya bisnis, marketing, dan empati. Maka adik-adik akan mendapatkan begitu banyak referensi di sana. Kenapa? Karena kita memahami pelanggan, memahami apa yang dirasakan oleh pelanggan, memahami apa yang menjadi ketidaknyamanan di hati pelanggan, apa yang menjadi ketidaksenangan pelanggan, apa yang menjadi kebencian pelanggan. Kita mampu untuk merasakan itu dan kemudian mampu untuk mencari jalan keluarnya. Jadi membangun hubungan dengan pelanggan dimulai dari produk yang berkualitas dan diteruskan dengan cara menjaga dan mengikat hati para konsumennya, para pelanggannya, maka itulah yang akan menghasilkan hubungan jangka panjang. Sekarang kita coba lanjut lagi dengan mitra bisnis. Mitra bisnis dapat diartikan sebagai partner ya. Entah itu sebagai reseller, entah itu sebagai vendor gitu ya, supplier, yang kehadiran mereka itu memperlancar dan membuat bisnis kita terus ada. Sebagai contoh, kita bicara tentang jalur distribusi. Bagaimana barang kita mampu sampai di ujung perjalanan, menyentuh para user, para pengguna, para pemakai, para penikmat dari produk kita, kalau tidak ada jalur distribusi yang mensupportnya. Dengan demikian, maka kerjasama kita dengan jalur distribusi, baik yang berada pada naungan manajemen kita, seperti reseller yang kita kelola, ya, agen-agen yang kita kelola, seperti itu ya, maka yang seperti itu akan membuat kita menjadi lebih maksimal. Termasuk jika itu merupakan jalur distribusi dari pihak lain. Seperti pihak-pihak yang memang bisnisnya adalah distribusi. Demikian juga ketika kita bicara tentang vendor, supplier, penyedia produk bahan baku, baik itu material, mesin, man gitu ya. Kita butuh orang yang terus-menerus ada, dan orang-orang itu dihadirkan oleh lembaga-lembaga training, pelatihan, kursus, sekolah yang mencetak para tenaga kerja, maka kita juga harus berinteraksi dengan mereka. Nah, dengan demikian, hubungan yang baik antara bisnis kita dengan mitra-mitra bisnis kita tentu harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk mengikat interaksi kita dengan para mitra bisnis dengan ikatan yang transparan, tidak multitafsir, tidak ambigu, tidak memiliki kontradiksi dengan etika-etika moral yang ada di masyarakat dan lain sebagainya, maka ikatan-ikatan itulah yang akan menyelamatkan kita di dalam interaksi kita dengan para mitra, dengan para supplier, vendor, reseller, agen, dan lain sebagainya. Kemudian, di luar urusan-urusan yang bersifat teratur, ada kalanya kita juga memiliki perselisihan. Bisa disebabkan karena salah paham, bisa disebabkan karena salah hitung, bisa disebabkan karena salah kirim gitu ya. Berpotensi untuk menimbulkan perselisihan. Salah satu penyebab munculnya perselisihan adalah hadirnya potensi kerugian yang akan ditanggung oleh salah satu pihak. Dan andaikan kita tidak mau berempati dengan potensi kerugian tersebut, maka disitulah perselisihan akan semakin membara, yang berujung pada putusnya hubungan kita dengan para mitra. Sehingga sebuah bisnis
yang membutuhkan mitra-mitra bisnisnya, yang ketika dalam aktivitas interaksinya mengalami ketidaksesuaian, mengalami ketidaktepatan, mengalami misunderstanding, mengalami salah paham, salah kirim, salah hitung, salah ukur, salah perlakuan, dan lain sebagainya, maka harus ada legowo, harus ada memaklumi, harus ada menerima. Dan tentunya konsekuensi yang muncul dipikirkan bersama untuk menemukan titik tengah agar para pihak tidak mengalami kerugian secara total. Dan ini memang akan kurang menyenangkan bagi kita. Namun jika kita benar-benar berorientasi jangka panjang, hal ini akan menyenangkan, akan enak. Namun kalau kita hanya berorientasi jangka pendek, walaupun kita berada pada posisi yang benar dan kita enggan untuk ikut menanggung apa yang akan ditanggung oleh mitra kita, maka bisa jadi mitra kita akan kapok. Dan setelah itu mereka akan enggan untuk berinteraksi lagi dengan kita, akan enggan untuk bekerja sama dengan kita. Dan tentunya kita diharuskan untuk mencari pengganti yang belum tentu memiliki kualitas layanan yang memadai, belum tentu memiliki hubungan yang menyenangkan, dan belum tentu memiliki kejujuran dan kepercayaan yang setingkat dengan yang meninggalkan kita tadi. Oleh karena itu, mengatasi perselisihan juga perlu mendapatkan perhatian agar ketika kita mengalaminya, maka kita akan mampu untuk mengatasi bersama-sama dalam rangka untuk tidak membebankan potensi kerugian hanya pada satu pihak, melainkan bersedia untuk win-win solution. Atau paling tidak istilahnya bersedia untuk lose-lose solution gitu ya, sama-sama rugi gitu ya. Tapi ruginya nggak banyak-banyak. Kalau win-win kan sama-sama untung. Ini kondisinya sama-sama rugi. Jangan sampai yang satu win, yang satu lose. Ini yang akan berpotensi untuk menimbulkan perselisihan yang berujung pada perpecahan atau perpisahan. Lalu kemudian kita mencoba untuk bergeser ya ke karyawan. Kalau bicara tentang karyawan, maka secara basic, secara umum, karyawan itu bekerja menginginkan gaji yang layak. Jadi pada dasarnya sebaik apapun karyawan itu, maka mereka aslinya menginginkan gaji yang layak. Gaji yang layak dari hasil pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Mereka rela mempertaruhkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk diserahkan kepada perusahaan untuk dipersembahkan bagi tumbuh dan kembangnya perusahaan gitu ya. Sehingga dengan demikian maka perusahaan pun memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban atau memberikan balasan yang setimpal atau setara dengan apa yang sudah dikorbankan oleh para karyawannya tersebut. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan karena tanpa itu karyawan akan mengalami putus asa gitu ya. Dan keputusasaan ini akan membuat karyawan hengkang. Yang kedua, kita juga harus memikirkan benefit-benefit atau manfaat-manfaat yang dapat diserahkan kepada karyawan kita selain gaji. Misalnya kenyamanan, keamanan, jaminan, sehingga karyawan itu dapat bekerja dengan lebih tenang, dapat bekerja dengan lebih nyaman, dan dapat bekerja dengan lebih bahagia.
Maka hal inilah yang harus dipikirkan oleh perusahaan agar mungkin membutuhkan biaya yang lebih besar daripada seharusnya, tapi biaya itu akan terbalaskan dengan meningkatnya bisnis, meningkatnya omset penjualan, dan tentu saja akan mengantarkan pada meningkatnya profit. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan terkait keterhadiran karyawan di perusahaan-perusahaan yang kita kembangkan gitu ya. Maka kita harus memikirkan bagaimana mereka ini mampu menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih ahli, lebih menguasai gitu ya terhadap segala sesuatu, sehingga proses training yang dilakukan menjadi sesuatu yang mutlak harus dihadirkan. Sehingga ketika kita bicara tentang peningkatan-peningkatan tadi, maka peningkatan itu harus diiringi dengan budget yang sesuai. Apakah kita akan melakukan proses learning secara mandiri, ataukah kita mendatangkan narasumber, ataukah kita mengikutkan tim kita kepada pelatihan, training, kelas, dan lain sebagainya, maka itu merupakan sesuatu yang memang sepantasnya atau merupakan keniscayaan dari proses berlangsungnya sebuah bisnis. Jika perusahaan pelit untuk mengembangkan karyawan-karyawannya, maka tidak ada pertumbuhan di level karyawan, berarti tidak ada peningkatan kualitas dari para karyawan, berarti tidak ada peningkatan produktivitas yang dihadirkan oleh para karyawan, dan tentu saja menyebabkan tidak ada kehadiran profitabilitas bagi perusahaan, penambahan profitabilitas bagi perusahaan. Dan tentu saja untuk menjaga dan mengawal kenyamanan-kenyamanan yang ada, maka perusahaan juga harus memiliki dan menghadirkan budaya kerja yang maksimal dan positif. Yang dengan budaya kerja tersebut akan mampu membawa karyawan-karyawannya tidak merasa tertekan ketika sedang menjalankan aktivitas kerjanya, tidak merasa terpaksa ketika sedang melakukan tugasnya. Nah, dengan demikian, maka bagaimana budaya kerja yang ditanamkan oleh sebuah organisasi kepada para karyawannya menjadi mutlak harus diperhatikan. Sekarang kita bergeser ke berikutnya, membangun hubungan dengan para shareholder atau para pemilik bisnis. Shareholder ya, dan di sini tentu saja kita harus memperhatikan bahwa bisnis yang dibangun bisa jadi asetnya dibangun atau dihadirkan oleh para investor. Orientasi dari investor adalah mendapatkan keuntungan dari uang atau harta yang mereka tanamkan atau yang mereka investasikan. Dan bisnis yang menerima investasi dari para investor ini haruslah meningkat pertumbuhannya sehingga keuntungan yang didapatkan mampu untuk dibagikan kepada para investor, dan setelah selesai proses pembagian tadi, keuntungannya masih surplus jika dibandingkan dengan tanpa adanya pertumbuhan. Bagaimana contohnya begini, saya punya bisnis, setiap bulan rata-rata saya mendapatkan keuntungan bersih itu adalah ya 10 juta misalnya. Lalu kemudian ada Pak Taufik Rizal yang datang menawarkan untuk investasi di bisnis saya. Maka Pak Taufik Rizal ini orientasinya adalah saya invest di bisnis Anda, tujuannya adalah agar bisnis Anda bertumbuh dan tujuannya agar bisnis Anda menikmati profit yang lebih baik daripada sebelumnya,
Dan ketika sebagian dari profit itu dibagikan kepada saya, maka Anda masih menikmati selisih untung. Nah, contohnya tadi, Pak Taufik invest di bisnis saya. Lalu kemudian dalam satu periode bisnis dilaksanakan, ada keuntungan senilai katakanlah keuntungan bersihnya ya, senilai katakanlah 17 juta begitu. Dan kewajiban saya sebagai pemilik bisnis untuk membagi keuntungan dengan para shareholder ya, maka saya akan membagikan keuntungan kepada Pak Taufik Rizal itu senilai 5 juta. Nah, dengan demikian, maka 17 juta dikurangi 5 juta akan sama dengan 12 juta. Artinya, kalau dibandingkan dengan profit rata-rata yang dimiliki oleh bisnis saya, sebelum ada Pak Taufik memasukkan modalnya 10 juta per bulan. Setelah Pak Taufik memasukkan modalnya menjadi 17 juta per bulan, di mana kesepakatan nisbah yang saya tentukan bersama dengan Pak Taufik, setelah dihitung-hitung muncul angka 5 juta. Setelah saya serahkan 5 juta kepada Pak Taufik, maka saya masih menikmati 12 juta. 2 juta lebih besar dibandingkan dengan jika bisnis saya hanya dijalankan dengan modal yang saya miliki sendiri. Oleh karena itu, agar para investor kita menjadi senang, tentu saja mereka harus menikmati profit bagi hasil yang mereka dapat terima melebihi dari suku bunga yang berlaku di pasaran. Dalam artian gini, ketika mereka investasi menggunakan dana-dana yang didapatkan dari pembiayaan, gitu ya, maka keuntungan yang mereka dapatkan itu masih lebih baik dibandingkan dengan beban biaya cost of fund yang harus mereka bayarkan kepada para penyedia jasa pembiayaan ya, sehingga ada surplus di situ. Sehingga ketika mereka harus menerima 5 juta ya, mereka cukup membayarkan cost of fund mereka hanya 3,5 juta gitu. Sehingga mereka masih bisa menikmati 1,5 juta. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Maka profit bisnis kita yang kita bagikan kepada para investor, bagi sudut pandang investor harus lebih baik daripada suku bunga. Kira-kira begitu. Nah, pada umumnya suku bunga terbesar bagi pembiayaan adalah sekitar 14 sampai 17%. Itu udah paling ekstrim ya di Indonesia. Maka andaikan bisnis kita mampu memberikan 20%, artinya mereka masih bisa surplus 3% dengan resiko yang harus dia tanggung. Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya lagi, walaupun profitnya besar, walaupun angka yang didapatkan dalam laporan keuntungan kita cukup besar, akan menjadi masalah bagi para investor jika satu, kita terlambat buat laporan. Sehingga laporan tidak kunjung diserahkan kepada para investor. Yang kedua, kita tidak menyerahkan bagi hasilnya gitu ya. Laporannya diberikan, tapi bagi hasilnya nggak diserahkan. Itu juga berbahaya bagi para investor ya. Bukan berbahaya bagi para investor, berbahaya bagi bisnis kita yang akhirnya membuat investor menjadi tidak percaya kepada kita sebagai pengelola bisnis tersebut. Sekarang kita bergeser ke membangun hubungan dengan pemerintah. Membangun hubungan dengan pemerintah tentu banyak aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama misalnya bagaimana kita melihat dan memanfaatkan peran pemerintah di dalam keberlangsungan dan keberlanjutan bisnis kita. Apa saja program-program pemerintah yang dapat kita nikmati, dapat kita manfaatkan, dapat kita jadikan sebagai kesempatan untuk mendongkrak bisnis kita. Maka yang seperti itu harus dicari dan ditemukan. Kita jangan tutup mata dengan berbagai program yang ditawarkan oleh pemerintah. Karena biasanya jika para pebisnis
tidak peduli, tidak aware dengan hadirnya berbagai macam program tersebut, maka akhirnya program-program itu akan dinikmati dengan orang-orang tertentu yang menjadi kroni-kroni dari para penyedia pemerintahan, para pelaksana pemerintahan. Akhirnya program-program itu dinikmati, dimakan sendiri oleh keluarganya, familinya, kerabatnya, partnernya, rekannya, sementara masyarakat luas tidak kebagian informasinya. Ini tentu menjadi presiden buruk karena akan menghadirkan kolusi, ya, menghadirkan korupsi bagi pemerintahan itu sendiri. Yang kedua adalah kaitannya dengan pemerintahan tentu adanya hal-hal seperti politik. Kayak hari ini sudah makin dekat dengan pemilihan presiden dan pemilihan para wakil rakyat gitu ya. Isu-isu yang berpotensi untuk membahayakan keberlangsungan bisnis kita juga harus kita perlu perhatikan. Apakah munculnya kebijakan-kebijakan yang hari ini diambil oleh para pengambil kebijakan, oleh rezim, oleh pemerintah, itu memberikan dampak makro bagi ekonomi, yang pada akhirnya akan menyeret dampak mikro bagi bisnis kita. Hal-hal yang terkait dengan sosial, teknologi, environment, legal gitu ya, itu juga harus diperhatikan. Dan yang berikutnya lagi, bisnis kita tidak akan pernah besar jika mengabaikan berbagai aspek hukum, ya, berbagai aspek hukum. Artinya gini, kalau misalnya saya tidak memperdulikan tentang izin-izin yang dibutuhkan oleh bisnis saya bikin kue, saya jual, lalu kemudian disuruh bikin PRT nggak mau gitu ya, ya otomatis bisnis kita akan terbatas di lingkungan yang tidak membutuhkan PRT. Saya ingin bisnis saya bertumbuh membesar, namun saya tidak memperdulikan tentang berbagai izin, tidak memperdulikan sertifikasi, tidak memperdulikan tentang aturan-aturan pemerintahan gitu ya, tidak peduli dengan pajak, maka bisnis kita dijamin tidak akan pernah bisa besar. Karena bisnis yang besar pasti akan bersinggungan dengan berbagai hal yang tadi saya sebutkan. Pasti akan terlibat di dalam berbagai urusan yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau bisnisnya nggak mau besar, nggak apa-apa. Tapi kalau bisnisnya ingin besar, maka aspek legal ini menjadi keniscayaan untuk diberesi, menjadi sesuatu yang harus dituntaskan, harus dihadirkan agar bisnis kita mampu bertumbuh dan membesar. Berikutnya adalah hubungan antara bisnis kita dengan masyarakat gitu ya. Ketika kita membangun bisnis, tentu bisnis itu tidak hadir di ruang hampa. Kantor-kantor kita, gudang-gudang kita, pabrik-pabrik kita tentu tidak hanya atau tidak hadir di ruang hampa. Ada lingkungan yang terdampak oleh kehadiran bisnis kita, pun sebaliknya ada lingkungan yang memberi dampak terhadap keberlangsungan bisnis kita. Hal ini membuat kita harus perhatian kepada apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, baik jangka jarak dekat gitu ya, maupun jarak yang lebih luas. Artinya kondisi masyarakat di area tertentu itu akan semakin meluas daya jangkaunya gitu ya, ketika perusahaan kita mengalami ketidakmampuan untuk menjaga lingkungan, ketidakmampuan untuk menjaga environment. Oleh karena itu, di dalam laporan yang harus dihadirkan oleh para perusahaan yang terbuka atau TBK, selain mereka harus menghadirkan financial report, mereka atau annual report ya, karena lebih menyeluruh dan lebih lengkap gitu ya. Mereka juga harus menghadirkan yang disebut dengan sustainability report. Jadi bagaimana mereka membangun bisnisnya tanpa mengabaikan
kewajiban-kewajiban mereka untuk turut menjaga keberlangsungan dari lingkungan sekitar, dari environment yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak mungkin bisnis yang ingin bertumbuh secara jangka panjang, lalu air hasil produksinya mencemari lingkungan. Lalu suara yang dihadirkan oleh getaran mesin-mesinnya mencemari atau menjadi polusi suara, polusi udara, polusi air, gitu ya. Maka ini perlu harus diperhatikan. Dan tentu saja ketika hal tersebut sudah dijaga sedemikian rupa, maka masih saja akan menghadirkan berbagai macam dampak yang kurang baik bagi masyarakat, khususnya yang ada di sekitar kita. Tentu saja hal inilah yang menyebabkan kita harus memperhatikan aspek-aspek sosial yang berlaku lingkungan tempat perusahaan kita berada. Perusahaan kita juga harus memikirkan tentang corporate social responsibility atau CSR. Bagaimana perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, baik yang disebabkan karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh operasional bisnis tersebut, maupun karena kehadiran perusahaan itu yang memang harus memanggul tanggung jawab sosial tersebut. Semisal kita punya pabrik di sebuah desa, gitu ya. Alangkah tidak menyenangkannya ketika orang-orang di desa itu tidak punya kemampuan baca tulis, tidak punya kemampuan untuk hidup layak, tidak punya kemampuan untuk menikmati berbagai fasilitas yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Itu ketika perusahaan kita tidak menghadirkan dampak buruk sama sekali, namun kita tetap memiliki kewajiban sosial untuk turut terlibat ke berbagai aspek yang ada di masyarakat kita. Apalagi jika bisnis kita memberikan dampak buruk, apalagi jika bisnis kita mencemari air, apalagi jika bisnis kita mencemari udara, mencemari suara, mengganggu akses-akses jalan karena kendaraan-kendaraan berat yang harus digerakkan dari luar menuju ke bisnis kita, ke gudang-gudang kita, ke pabrik-pabrik kita. Inilah yang membuat perusahaan wajib memikirkan bagaimana nasib masyarakat di sekitar perusahaan saya, bagaimana nasib masyarakat yang ada di sekeliling saya, sehingga perusahaan perlu menghadirkan peran aktif di dalam pemberdayaan dan bagaimana perusahaan itu justru menjadi akselerator tumbuhnya ekonomi rakyat yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian kita coba masuk ke bagaimana hubungan bisnis dengan teknologi. Teknologi ini tentu mutlak untuk digali, diriset, dicari gitu ya. Dari teknologi informasi, teknologi produksi, teknologi pemasaran, teknologi penyimpanan, dan berbagai macam teknologi-teknologi yang lainnya. Sehingga hadirnya teknologi diharapkan mampu untuk membuat hasil dari sebuah proses menjadi lebih banyak, atau kita sebut dengan efektivitas. Atau bagaimana teknologi itu mampu membuat sumber daya menjadi lebih sedikit, atau kita sebut dengan efisien. Atau bagaimana jika hasil dari teknologi itu membuat hasil lebih banyak gitu ya, dan membuat sumber daya lebih sedikit. Jadi proses yang dilakukan menghadirkan hasil lebih banyak dan memakan beban atau membutuhkan resources yang lebih sedikit, atau yang kita biasa sebut dengan produktivitas. Oleh karena itu, maka perlu dicari teknologi-teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, teknologi-teknologi yang
mempercepat proses, memperkuat proses, mempermudah proses, mempermurah proses, memperbesar proses, dan lain sebagainya. Dan tentu saja teknologi ini juga penting ketika kita kaitkan dengan hadirnya inovasi. Inovasi yang kaitannya dengan nilai-nilai yang akan kita tawarkan kepada customer kita. Kalau kita perhatikan di dalam konsepnya Blue Ocean Strategy yang diperkenalkan oleh René Maubourgne dan Changkin ya dari Prancis sana, itu mereka menyatakan atau memberi nama value innovation, ya inovasi pada nilai. Di dalam value innovation itu ada dua proses yang terjadi. Yang pertama adalah bagaimana berbagai macam cost biaya itu dapat dipangkas, dapat diefisiensikan. Tentu kehadiran teknologi mutlak berpotensi untuk memuluskan hal tersebut, menjadikan biaya semakin murah, semakin efisien. Dan di samping itu, berkurangnya biaya, menurunnya biaya, tidak mempengaruhi buyer value. Bahkan justru menyebabkan peningkatan buyer value. Buyer value artinya value yang kita berikan kepada buyer yang merupakan apa yang dicari oleh buyer, yang merupakan sesuatu yang dipertukarkan dengan uang mereka kepada kita. Nah, dengan hadirnya value innovation dan dengan dibermanfaatkannya teknologi untuk menghadirkan itu, maka tentu saja bisnis kita akan lebih kompetitif dari waktu ke waktu dan berpotensi untuk menjadi pemenang di dalam sebuah proses persaingan. Karena yang kita mampu hadirkan adalah yang dibutuhkan oleh para customer kita, yang sangat diinginkan oleh para customer kita, sementara kompetitor kita ketinggalan, belum mampu untuk mensupport atau menghadirkan value sebagaimana yang kita miliki. Berikutnya kita bergeser ke bagaimana hubungan bisnis dan etika. Etika. Di awal kita sudah bicara bahwa salah satu yang menjadi poin penting ketika kita membangun sebuah hubungan bisnis adalah etika. Etika ini sesuatu yang menjadi norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, menjadi norma yang menyebabkan kita bisa menilai itu baik atau buruk, menilai itu layak atau tidak layak, menilai itu perlu atau tidak perlu gitu ya. Dan andaikan perusahaan menabrak, tidak memperdulikan etika, maka bisa dipastikan perusahaan itu dalam waktu tidak lama akan menghadapi nightmare, sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Bubarnya bisnisnya, tidak diterimanya oleh masyarakat, tidak laku, mendapatkan perlakuan buruk, di ban atau di apa istilahnya ya, ditolak oleh masyarakat gitu ya, yang menyebabkan bisnis kita tidak mampu untuk bertumbuh. Banyak kondisi-kondisi yang membuat sebuah apa ya, membuat sebuah peristiwa gitu, yang menyebabkan bisnis kita terganggu karena masyarakat yang istilahnya tidak mau membeli produk kita karena kita dianggap melanggar etika. Jadi mereka apa istilahnya, saya lupa. Jadi mereka tidak mau membeli produk kita, mereka memblokade kita gitu ya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kita melanggar etika. Mungkin misalnya produk kita bagus luar biasa gitu ya. Mungkin produk kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi pada kenyataannya kita memperlakukan karyawan dengan buruk. Karyawan kita perlakukan seperti budak misalnya.
yang akhirnya pesan tersebut atau kejadian tersebut sampai bocor ke masyarakat dan akhirnya masyarakat memberi justifikasi negatif, menghukum kita dengan hukuman sosial. Mereka tidak mau membeli produk kita. Padahal produk kita bagus, berkualitas, dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kita dihukum oleh masyarakat karena kita melanggar etika. Oleh karena itu perlu diperhatikan etika apa saja yang harus kita junjung tinggi di dalam proses aktivitas bisnis yang kita jalankan. Dengan demikian, maka kita harus pula memperhatikan baik dalam melaksanakan termasuk ketika sedang mengambil keputusan. Keputusan yang berpotensi melanggar etika harus dihindarkan, harus tidak dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Jadi kita bikin keputusan walaupun harus menyebabkan anjloknya profitabilitas kita gitu ya, rendahnya profitabilitas kita, namun jika itu harus membayar upaya kita untuk menjaga etika, maka itu tidak masalah. Kira-kira begitu. Karena justru disitulah yang berpotensi untuk membuat bisnis kita menjadi lebih panjang usianya. Dibandingkan ketika kita hanya memikirkan keuntungan semata, sementara upaya untuk memikirkan keuntungan itu akhirnya harus menabrak etika norma yang selama ini berlangsung di masyarakat. Dan yang terakhir, poin terakhir ya, bagaimana kita harus mampu mempertahankan hubungan bisnis dengan mekanisme seperti apa. Dari kesimpulan apa yang saya paparkan dari jam 7 tadi ya, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mampu untuk membuat komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dengan customer, komunikasi yang efektif dengan supplier, dengan mitra, dengan partner, dengan reseller, dengan agen, dengan pemerintah, dengan investor, dengan karyawan. Maka semua interaksi yang terjadi tadi harus dikuatkan dengan komunikasi yang efektif. Sehingga perusahaan yang semakin kompleks tentu akan mengalokasikan biaya khusus untuk menghadirkan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan di urusan komunikasi. Sehingga perusahaan memiliki yang kita sebut dengan public relation gitu ya, memiliki pihak-pihak yang melayani customer secara istimewa, ada customer account, customer support, dan lain sebagainya. Dan masing-masing hubungan tadi juga menghadirkan potensi dibutuhkannya orang-orang dengan kecakapan khusus di bidang komunikasi. Lalu yang kedua, kita juga harus sangat memperhatikan komitmen yang kita buat. Kalau komitmen itu sampai gagal kita wujudkan, maka hati-hati. Harus segera diikuti dengan permohonan maaf. Harus segera kita kejar agar kerelaan dan keriduan itu dapat ketemu sebelum akhirnya nanti menjadi sakit hati, dan sakit hati itu akan menular satu sama lain, berakumulasi menjadi sesuatu yang akan merobohkan bisnis kita. Lalu yang ketiga, hadirnya konflik tidak dapat dihindari 100%. Jadi tidak ada yang namanya bisnis itu suci dari konflik. Pasti ada, walaupun itu kecil. Sekuat apapun kita melakukan penjagaan agar tidak ada konflik, tetap aja ada konflik. Karena tadi disebabkan dengan adanya salah paham, salah persepsi, salah hitung, salah ukur, salah catat, salah orang, salah kirim, dan berbagai kesalahan-kesalahan lainnya yang menunjukkan itu adalah manusia. Namun, kita tidak sedang bicara ikhtiar untuk menghadirkan
zero error gitu ya, atau menghadirkan zero problem. Namun ketika problem itu hadir, bagaimana kita mampu untuk mengelola konflik yang hadir dengan sebaik-baiknya tanpa menyebabkan kekecewaan berkepanjangan, tanpa menyebabkan keengganan mereka untuk tetap berinteraksi dengan bisnis yang sedang kita jalankan. Tentu berikutnya adalah kita harus menjaga kepercayaan, karena ini salah satu aspek penting yang dapat kita gunakan untuk membuat hubungan bisnis menjadi lebih awet. Aturan-aturan yang sudah kita buat kadang-kadang harus kita ikuti secara saklek gitu ya. Namun tentu saja kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan kita fleksibel, mengharuskan kita mampu beradaptasi ya terhadap kondisi-kondisi yang ada. Sebagai contoh misalnya kita berurusan sama customer dengan kondisi tertentu, dengan mekanisme tertentu. Sistem aturan di perusahaan kita sudah membuatnya sebegitu rupa. Namun hal itu nggak akan mungkin bisa diterapkan jika kondisinya tidak memungkinkan. Banyak karyawan-karyawan di berbagai macam perusahaan yang justru berlindung di balik aturan perusahaan di hadapan customer-nya. Sehingga kita sering menemukan para penyaji value di perusahaan-perusahaan tersebut yang mengatakan ini sudah aturan perusahaan kami, ini sudah sistem kami, sudah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa perusahaan itu angkuh. Perusahaan itu lebih mementingkan role yang harus mereka jaga dibandingkan keberlangsungan hubungan dengan pihak-pihak yang ada di luar. Jika 1-2 orang yang diperlakukan begitu mungkin tidak terlalu memberikan dampak. Tapi jika semua orang diperlakukan begitu, berdalih di balik aturan, berlindung di balik kebijakan perusahaan gitu ya. Sehingga ketika ditanya mengapa kok bisa begini, jawaban yang keluar adalah mohon maaf ini sudah kebijakan perusahaan kami, maka Anda sedang menjadi mimpi buruk bagi perusahaan Anda. Jangan pernah sekali-kali mengatakan itu di hadapan customer, walaupun kenyataannya memang begitu. Maka carilah alasan-alasan yang logik, yang rasional, tanpa harus menyakiti customer dengan dalih ini sudah aturan di perusahaan kami. Berikutnya, kita harus memiliki kesetiaan. Kita juga tentu saja harus menghadirkan penghargaan. Setia dan menghargai gitu ya. Saking setianya maka sampai saya ketik 2 kali, kira-kira begitu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita mampu untuk memikirkan hubungan untuk jangka yang lebih panjang. Jadi memikirkan, jadi tidak hanya berorientasi jangka pendek. Kita itu dalam membangun, dalam menjalin hubungan bisnis, kita itu berpikir untuk urusan jangka panjang, untuk keberlangsungan jangka panjang. Sehingga kadang-kadang di dalam menerapkan dan menjaga, mengawal, menghadirkan kenyamanan dalam hubungan bisnis, tidak menutup kemungkinan perusahaan kita harus berinvestasi, harus mengalokasikan biaya tertentu supaya ada nilai-nilai yang lebih baik, yang bersifat spesial bagi pihak-pihak yang telah kita akses tersebut. Misal dengan menyiapkan berbagai macam hadiah gitu ya, menyiapkan infrastruktur yang dapat digunakan untuk mempermudah hubungan, walaupun itu menjadi sebuah biaya, tapi tidak kita anggap biaya yang langsung habis pada saat ini, sehingga dia dapat kita klaim sebagai biaya yang bersifat jangka panjang.
sehingga akan menjadi aset, bukan menjadi beban. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita obrolkan, jangan segan-segan, silakan bertanya, baik di forum ini maupun di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Taufik Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim sudah menyampaikan materinya tentang membangun hubungan. Ya, jadi dalam sebuah bisnis tidak terlepas dari berhubungan dengan banyak pihak, baik konsumen, pemerintah, stakeholder, supplier, dan lain sebagainya. Dan masing-masing perlu kita jalin sehingga apa yang menjadi tujuan dari bisnis kita itu bisa tercapai. Monggo yang ada pertanyaan bisa bertanya ke Pak Salim. Silakan waktu dan tempat. Halo, halo, tidur semua ta? Tidak, Nah, Bapak. Enggak, Pak. Ya, Pak Salim ini di Masih chat ada hidup, yang Pak. di chat ada yang bertanya, Pak. Aduh, Bang, nge-lag HP-nya, Pak. Jelek, Pak. Ya, HP-nya nge-lag, Pak. Sebentar, menjawab yang di chat dulu. oke, baik. Di situ pertanyaan dari Neng Farah Seirina. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mempunyai customer yang setia. Customer setia selama kita mampu mempertahankan value yang kita janjikan. Customer setia selama tidak ada pihak lain yang menawarkan value yang lebih menggiurkan dibandingkan kita. Pada dasarnya, customer itu bukan orang yang harus berjanji untuk tidak meninggalkan kita. Customer bukan pihak yang diikat dengan ikatan, apakah itu ikatan rumah tangga atau ikatan kontrak misalnya. Mereka memiliki kebebasan. Sehingga kesetiaan customer itu tidak dihadirkan dengan sebuah ikatan formal, melainkan harus dengan ikatan meaning dan nilai, makna dan nilai atau meaning and value. Bagaimana kita menghadirkan meaning, menghadirkan makna, dan bagaimana kita menghadirkan value atau nilai yang akhirnya menyebabkan customer kita menjadi loyal kepada kita. Karena ada nilai-nilai yang kita hadirkan dan ada makna yang kita suguhkan. Dan makna dan nilai tadi tidak ditemukan di kompetitor kita. Sehingga tidak ada alasan bagi customer kita untuk beralih ke kompetitor kita. Kira-kira seperti itu, Pak Taufik. Oke, terima kasih jawabannya Pak Salim. Monggo yang lain yang mau bertanya silakan tunjuk jari dulu, nanti baru gantian ngomongnya. Halo, halo. Ya, ini lagi yang ada di Zoom chat, Pak Taufik. Oh, sudah dijawab ini. Oh ya ada. Monggo Mas Pak Salim dijawab. Ya, baik. Analisa SWOT ya. SWOT itu ada 4 huruf. Ya, jadi kalau teman-teman mau tahu lebih detail, boleh ngakses ke TikTok saya tuh. Ada beberapa video yang saya buat terkait masalah analisa SWOT dan kawan-kawannya gitu ya. Yang saya beri label SWOT series. Nanti teman-teman boleh untuk mencarinya dengan nama saya. Nah, SWOT itu sendiri adalah singkatan dari strength, weaknesses, opportunities, dan threat gitu ya.
kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan ada di dalam bisnis kita. Sementara kesempatan dan ancaman ada di luar bisnis kita. Kekuatan dan kesempatan berfungsi untuk mendekatkan bisnis kita kepada tujuan kita, tujuan dari bisnis kita. Sementara kelemahan dan ancaman berpotensi untuk menjauhkan kita dari tujuan bisnis kita. Nah, tentu saja perusahaan harus tahu apa yang menjadi kekuatannya, harus tahu apa yang menjadi kelemahannya, harus mampu menangkap kesempatan yang ada, dan harus mampu untuk menemukan ancaman yang ada. Harus mampu mengendus ancaman yang ada. Kadang-kadang ketika kita membuat analisa SWOT ini sendiri, ada 3 level yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah level asumsi. Yang kedua adalah level validasi. Yang ketiga adalah level optimasi. Level asumsi itu begini, saya merasa bahwa bisnis saya itu kuat di sini, di aspek ini, di bagian-bagian ini gitu ya. Saya merasa. Jadi ada asumsi yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah kekuatan. Pun demikian juga dengan kelemahan. Kelemahan itu bersifat asumsi. Saya berasumsi bahwa kelemahan kami itu di sini. Kira-kira begitu. Lantas bagaimana cara kita untuk memvalidasi? Maka cara memvalidasinya adalah kekuatan kita atau S kita itu harus diuji pada O dan T. S kita harus diuji pada O dan T. Menjadi SO dan ST. SO itu apa? SO itu adalah strength, opportunity. ST itu adalah strength, threat. Jadi, kita boleh mengatakan kekuatan kita seperti apa, boleh menyatakan opportunity itu apa saja, namun jika dipertemukan antara strength dan opportunity, maka harus terjadi proses pencaplokan. Saya punya kekuatan, saya tahu ada kesempatan, maka harusnya kesempatan itu bisa ditangani, diatasi, dicaplok oleh kekuatan saya. Itu baru tervalidasi bahwa itulah kekuatan saya, bahwa itulah kesempatan yang ada di depan mata saya. Kalau saya merasa punya kekuatan, saya merasa ada kesempatan, tapi kekuatan itu gagal menangkap, mencaplok, mengeksekusi kesempatan yang ada, maka bisa jadi itu bukan kekuatan kita. Maka bisa jadi itu bukan kesempatan yang sedang ada di hadapan kita. Karena bisa jadi itu jauh dari kita, sehingga kita nggak mampu untuk menjamahnya, untuk menjangkaunya. Demikian juga dengan kekuatan diadu dengan ancaman. Antara strength dengan threat. Strength dan threat ini harus divalidasi dengan kekuatan tersebut benar-benar mampu untuk menghalau ancaman. Benar-benar mampu untuk menghilangkan ancaman. Sehingga ketika kita memiliki kekuatan dan kekuatan itu harus dirongrong oleh ancaman, maka kekuatan itu mampu untuk menghalau, mengusir ancaman itu, sehingga ancaman itu tidak pernah mampu untuk mengganggu bisnis yang kita sedang jalankan. Nah, disinilah fungsi validasi. Kalau sudah mampu memvalidasi, maka yang dapat kita lanjutkan adalah bagaimana mengoptimasi, membuat agar strength dan opportunity yang sudah dipertemukan tadi itu mampu menjadi lead measure, menjadi inisiatif aktivitas yang kemudian diturunkan dalam sebuah kerangka kerja yang terukur dan diharapkan untuk mencapai hasil yang juga terukur.
Jadi target terukur dengan tindakan terukur. Demikian juga dengan strength melawan threat. Bagaimana itu dapat kita turunkan menjadi inisiatif tindakan, menjadi strategi eksekusi, menjadi lead measure yang kemudian dapat dilaksanakan karena telah memiliki target terukur dan tindakan terukur. Ada definisi of action, ada definisi of done yang telah kita sematkan di dalam lead measure yang sudah kita rumuskan tersebut. Hal ini juga berlaku ketika kita mempertemukan antara kelemahan dengan opportunity dan antara kelemahan dengan threat. Weaknesses ketika bertemu dengan opportunity, maka weaknesses tersebut harus mampu untuk dikurangi. Jadi ada kesempatan yang dapat kita manfaatkan untuk mengurangi kelemahan atau membuat kelemahan yang kita miliki menjadi tidak mengganggu kita atau kurang mengganggu kita. Contoh gampangnya gini, saya jalan kaki, maka saya menjadi lama untuk sampai di tujuan. Kemudian ada Pak Taufik melewati saya gitu ya. Kemudian menyapa saya, Pak Salim, mau kemana gitu? Mau ke kampus UTM, Pak. Terus kemudian Pak Taufik mengatakan, loh, bareng sekalian Pak, sama saya juga sedang ke kampus UTM. Maka saya akan mengatakan, wah kesempatan nih gitu ya, opportunity. Nah, opportunity yang ada itu apakah mampu untuk membuat kekurangan saya atau kelemahan saya menjadi teratasi. Sehingga kita memvalidasi sebuah opportunity itu mampu tidak mengatasi kelemahan yang saya miliki, kelemahan yang ada di bisnis kita. Kalau tidak, maka bisa jadi itu bukan opportunity, kira-kira begitu ya. Dan yang terakhir, bagaimana kelemahan dipertemukan dengan ancaman. Ada kelemahan, ada ancaman. Bagaimana caranya agar ancaman itu tidak justru menghalau, menyakiti, merusak kelemahan kita. Kadang-kadang kita memiliki pasukan yang tangguh, memiliki pasukan yang kuat, memiliki benteng yang kokoh, namun kita memiliki kelemahan. Dan jangan sampai ancaman itu tahu di mana kelemahan kita berada. Karena kalau itu sampai terjadi, maka banyak kisah yang justru akhirnya membuat bisnis kita hancur bukan karena dihajar dari yang kokoh tadi, bukan karena diserbu dari yang kokoh tadi, melainkan karena diserang melalui bagian terlemah dari bisnis kita. Pasukan Avenger ya, ketika menyerang, mereka dapat berantakan ketika si pemanah ya, saya jadi lupa istilahnya, si pemanah itu yang diserang duluan, akhirnya tim Avenger itu berantakan. Sebuah kerajaan yang cukup kokoh pertahanannya, yang dikenal dengan Troy, harus hancur ketika dimasuki oleh sebuah kuda yang di dalamnya ada pasukan dari Yunani. Sehingga sehebat apapun bentengnya Troy, menjadi hancur ketika diserang dari kelemahan, yang kemudian kelemahan itu membuat Troy menjadi hancur luluh. Konstantinopel begitu kokohnya, namun akhirnya mampu dibebaskan oleh Al-Fatih. Melalui apa? Melalui area-area yang tidak dijaga dengan maksimal. Ketika kapal Al-Fatih mampu dinaikkan melewati gunung-gunung, melalui bukit-bukit Golota, dan akhirnya mampu masuk ke dalam teluk tanduk emas gitu ya, sehingga disitulah akhirnya Konstantinopel kehilangan konsentrasi untuk menjaga bentengnya dan akhirnya mampu dikalahkan.
Jadi banyak contoh ketika perusahaan melalaikan kelemahannya dan tidak mampu mengendus ancaman, walaupun di sisi lain begitu kokoh, tapi kenyataannya ternyata menjadi berantakan ketika diserang dari sisi kelemahan. Sehingga hal ini juga harus diperhatikan dalam sebuah bisnis. Sehingga analisa SWOT itu bisa seperti itu. Tinggal bagaimana kita menggunakannya dalam mengambil keputusan bisnis yang kita jalankan. Kira-kira itu jawabannya untuk pertanyaan dari Mbak Atira Dwi Silviana. Monggo dilanjut Pak Salim, itu di chat juga masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Mbak Laila ya, Mbak Laila Dwi Kartikasari. Perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha agar lebih maju dan berkembang dalam usahanya? Baik, ketika kita bicara tentang berkembang, ya, berkembang dan lebih maju tentu saja, maka yang terjadi dalam proses itu adalah bisnisnya yang sustain dan mampu untuk makin besar dari waktu ke waktu. Dari proses itu, proses bertumbuh tadi itu, tentu ada sesuatu yang melandasinya. Yang pertama adalah bagaimana ownernya, pemilik bisnisnya, itu memiliki mentalitas unggul, memiliki karakter-karakter yang unggul, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, kemampuan untuk tatak, persisten, perseverance, tidak mudah putus asa, gigih, dan selalu bangkit ketika jatuh gitu ya. Maka yang seperti inilah yang akan membuat bisnis itu mampu berjalan secara maksimal di atasnya. Leadership yang bagus, mampu menggerakkan orang-orang di perusahaan, visi yang jelas, orientasi di dalam menuju visi yang jelas, kedisiplinan yang dihadirkan. Inilah yang akan membuat bisnis itu menjadi bertumbuh. Nah, yang berikutnya lagi adalah kemampuan bisnis itu menghadirkan produk yang mampu bersaing. Produknya sendiri itu bisa untuk bersaing tanpa perlu diberi embel-embel macam-macam gitu ya. Karena produknya memang berkualitas. Sehingga produknya sendiri mampu bersaing, dilepas tanpa apa-apapun dia udah mampu bersaing. Kenapa? Karena berkualitas. Jadi selain dari business owner-nya memiliki business owner mentality yang bagus, yang baik, jujur, disiplin, pekerja keras gitu ya, mempercayai orang lain dan dipercaya oleh orang lain, konsisten, memiliki integritas. Nah, itu semua tentu menjadi modal penting di dalam membuat bisnis itu bisa bertumbuh dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, tentu saja faktor spiritual. Bagaimana seorang wirausaha itu mampu untuk memiliki spirit yang dihadirkan dari batinnya, dari jiwanya. Mengapa bisa begitu? Karena si pengusaha ini, si wirausahawan ini memiliki 5 janji suci yang diperjuangkan dari waktu ke waktu, yang diperjuangkan secara terus-menerus. Janji suci kepada Allah, janji suci kepada orang tuanya, janji suci kepada pasangan hidupnya, janji suci kepada anak-anaknya, dan janji suci kepada masyarakat. Janji yang kita sampaikan sebelum kita lahir bahwa saya bersaksi Allah adalah satu-satunya Tuhan. Itu sudah kita lakukan sebelum kita lahir. Dan kemudian itu kita jadikan sebagai pegangan untuk kita menghadirkan akidah yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, orang yang memiliki akidah yang tinggi, maka hidupnya akan senantiasa berjuang untuk menegakkan keadilan dan merawat kebajikan. Selalu berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Yang hal tersebut akan hadir di dalam bisnisnya itu sendiri. Bagaimana kalau tadi saya singgung pada surat An-Nisa ayat 29,
Maka di situ disebutkan, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Artinya, esensi kasih sayang ini menjadi modal penting bagi para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Pengusaha yang berkasih sayang tidak mungkin rela membuat produk yang berbahaya bagi customer-nya. Tidak mungkin mau memberikan formalin kepada bakso yang dijualnya. Tidak berani untuk menghadirkan barang-barang berbahaya sebagai bahan baku di produk-produknya. Kenapa? Karena dia sayang dengan customer-nya. Kalau ada pengusaha yang ingin cari untung dalam waktu cepat, kemudian mengganti dengan produk-produk berbahaya, produk kadaluarsa tetap dipakai, gitu ya, maka tunggu saja kehancurannya. Kenapa? Karena tidak ada kasih sayang di dalam bisnis tersebut. Tidak ada kasih sayang dari seorang pengusaha terhadap customernya. Tidak ada kasih sayang seorang pengusaha kepada karyawannya. Tidak ada kasih sayang seorang pengusaha kepada mitra-mitranya. Mitra-mitranya sampai ngemis-ngemis nagih pembayaran gitu ya, nggak dibayar-bayar. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang justru menyusul kepada pengusaha kecil. Perusahaan-perusahaan hypermarket dengan bisnis-bisnis besar, justru term of payment-nya membahayakan pengusaha-pengusaha kecil. Saya nggak perlu sebut nama perusahaannya, tapi yang terjadi perusahaannya hari ini menjadi hancur. Ketika untuk pengusaha kecil, term of payment-nya sampai 2 bulan, 3 bulan, akhirnya pengusaha kecil tersebut menderita. Maka doa ribuan supplier-supplier kecil ini membuat bisnisnya hari ini berantakan. Puluhan cabangnya yang dulu sempat ramai mewah sebegitu rupa, ternyata hari ini hanya menjadi raksasa yang ompong, tidak ada artinya, sepi, tidak terlalu ramai. Masuk ketika di beberapa titik di Surabaya pun juga sama. Ini karena tidak adanya kasih sayang. Oleh karena itu, tidak hanya bicara tentang mentalitas, namun juga bagaimana spirit itu sendiri dibangun dalam sebuah bisnis. Kira-kira begitu Pak Taufik jawaban yang bisa saya berikan untuk Mbak Laila Dwi Kartika. Terima kasih Pak Salim atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya sudah tidak ada, dan sepertinya semoga sudah paham semua apa yang tadi disampaikan oleh Pak Salim ya. Gitu. Ya, jadi karena tidak ada yang tanya, kita akhiri saja. Terima kasih kepada Pak Salim yang sudah menyampaikan materinya malam ini, dan terima kasih juga kepada adik-adik semua yang sudah hadir di dalam perkuliahan ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.